Assalamualaikum, hai Moms, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin memberikan pengalaman aku tentang tes mantuk aku dan gimana sih hasilnya gitu kan. Setelah hari Selasa aku tes mantuk, 3 hari kemudian atau hari Jumat dokter menyarankan aku untuk kembali lagi untuk melihat gimana sih reaksinya dari hasil tes mantuk tersebut. Jadi mau ada atau tidaknya lingkaran di area tes mantuknya, tetap harus kita bawa anak kita ke rumah sakit agar dokter bisa mengobservasi lebih lanjut ya Moms. Jadi karena nggak ada lingkaran jadi nggak usah ke rumah sakit deh, ini mah udah positif, udah pasti negatif gitu, jangan. Saat aku bawa anakku ke rumah sakit dan dokter mulai tuh melihat berapa ya ini kira-kira lebarnya gitu kan. Saat dilihat dan ternyata alhamdulillahnya nih Moms, anakku tuh positif TB. Ya, anakku positif TB atau positif TBC dengan lebar lingkaran 10 mm. Jadi bukan sentian ya hitungnya, tapi milimeter gitu. 10 mm. Kata dokternya, iya ini positif TB. Nggak apa-apa kok kata dokternya. Dokternya tuh kayak nyoba untuk nenangin aku gitu. Nggak apa-apa, banyak kok yang kayak gini, ketat obat aja insya Allah sembuh dan cukup pengobatan minimal 6 bulan aja gitu kan. Yang penting pengobatannya ditelatenin gitu, maksudnya disiplin banget gitu. Dan dokter juga menyarankan aku untuk screening karena saat anak kita TB kita jangan hanya fokus ke pengobatan si anak, tapi juga kita harus cari sumber penularannya dari mana. Itu yang penting juga sih gitu. Jadi dokter menyarankan aku setelah ini screening di puskesmas untuk keluarga-keluarga yang mungkin sering berkontak, erat kontak sama dia gitu kan. Nah terus dokter juga memberikan aku catatan kalau selama 2 bulan gitu kan berat badannya tetap nggak naik gitu, tapi garis bawahnya itu kalorinya benar-benar tercukupi. Jadi kalau misalkan anak 2 tahun nih misalkan kalorinya 1000 ya tercukupi tuh 1000 gitu. Ya harus tercukupi. Jadi kita mau memantau dari berat badannya. Kalau berat badannya naik dengan terapi obat selama 2 bulan, berarti positif TB. Tapi kalau terapi obatnya tetap buat dia nggak naik gitu, berarti negatif dan obatnya harus stop, nggak perlu sampai 6 bulan gitu. Aku juga nanya sama dokternya, "Dok, mungkin nggak sih ini tertular dari kawan-kawannya gitu? Dan perlu nggak sih anaknya diisolasi agar tidak menularkan ke kawan-kawannya yang lain?" gitu. Ini dokternya bilang kalau TB anak ini tidak menularkan ke kawan-kawannya. Jadi TB anak ini nggak bisa menularkan ke anak-anak yang lain atau ditularkan ke anak-anak yang lain itu nggak bisa Moms. Jadi TB anak ini didapatkan dari TB orang dewasa. Nah masalahnya sekarang ini ada jenis TB namanya TB laten, yaitu TB yang tidak bergejala. Itu sih yang dikhawatirkannya, yang ternyata TB-nya itu emang nggak ada gejala, tapi orang tua punya TB, nah itu sih yang dikhawatirkan. Aku mencoba kayak untuk ya menerima tapi sulit sih sebenarnya. Sampai 1 minggu pengobatan itu aku cari opini lain dari dokter lain gitu. Tapi aku ini telekonsul ya, maksudnya konsul online, nggak langsung ke rumah sakit karena memang jarak rumah aku ke rumah sakit itu jauh gitu. Dan aku waktu itu telekonsul ke dokter paru dewasa. Aku nggak tahu apakah dokter parunya ada yang khusus anak-anak. Kalau dokter bedah kan ada tuh bedah anak gitu kan. Nah kalau aku nggak tahu apakah dokter parunya ada khusus dokter paru anak gitu. Tapi aku waktu itu konsulnya ke dokter paru dewasa. Jadi aku kasih semua hasil pemeriksaan aku dari foto toraksnya gitu kan, cek labnya gitu, aku kasih semua dan kata dokter parunya coba Mas, apa lagi, dan tahu nggak sih apa kata dokter parunya? Bun, anak Bunda obatnya diberhentikan saja karena dia bukan TB. Aku langsung kayak yang, nah kan bener nggak TB anak aku gitu kan. Aku diskusi nih sama suami, gimana baiknya? Karena kata dokter anak, anakku ini TBC, tapi kata dokter paru ini nggak TBC gitu kan. Terus suami aku malah berpikir kayak gini, tetap aja kita minumin obatnya selama 2 bulan gitu. Kan dokter kan ngasih observasi selama 2 bulan gitu. Kalau selama 2 bulan berat badannya naik ya berarti dia TB. Kalau nggak naik ya berarti bukan TB gitu kan. Terus aku sempat yang berpikir masa iya sih gitu. Ternyata suami aku nggak setuju untuk pemberhentian obat. Dia tetap untuk mengikuti apa saran dari dokter anak karena merasa dokter anak yang dari awal tuh meriksa dia selama berbulan-bulan ini gitu kan. Ya udah aku ikutin kan saran dari suami aku. Nah, 1 bulan kemudian anak aku minum obat TB dengan pendamping susu tinggi kalorinya ya. Saat dokter memantau berat badannya,
Dan alhamdulillah berat badannya naik 500 gram. Jadi selama 7 bulan dia itu nggak naik berat badannya sama sekali atau stuck. Walaupun dia banyak makan, banyak minum susu ya, itu sama sekali nggak naik. Tapi setelah terapi obat TB ini, alhamdulillahnya dia naik 500 gram. Aku jadi kayak yang alhamdulillah ya Allah naik gitu, kata dokternya, ya udah yang dilanjutin ya obatnya berarti dia positif TB gitu kan. Aku juga memang sih pernah dengar informasi tentang ini, tentang yang kalau 2 bulan minum obat TB nggak naik ya diberhentiin gitu. Tapi yang penting kita tuh ketat kalori gitu kan. Aku kayak mencoba menerima, ya udah deh anakku beneran TB gitu. Karena aku berpikir lagi gini, kalau misalkan nih anakku ini nggak TB gitu, pasti dokter bakal ngerujuk aku ke dokter anak yang subspesialis lagi dong, dan itu pasti lebih jauh lagi karena jujur aku tuh tinggal di kota yang jauh dari dokter anak. Dokter anak di sini cuma ada 2 orang gitu. Bayangin nggak ada pilihan lagi gitu. Cuma ada 2 orang dan akses ke rumah sakit yang lebih besar lagi tuh lebih jauh lagi tuh udah antar kabupaten gitu kan. Nah, ya udah aku coba untuk kayak berdamai gitu kan. Dan aku berpikir alhamdulillah Allah udah nunjukin sumber apa ya, sumber masalah dari anakku ini apa gitu, ternyata TB-nya itu kan. Ya mudah-mudahan dengan pengobatan TB ini berat badannya bisa naik gitu, karena targetnya kan anak 2 tahun tuh 12 kilo gitu kan. Anakku tuh emang kurang berat badannya waktu diperiksa sama dokter. Dokter bilang, "Di puskesmasnya ada nggak nih obat TB Kids?" gitu. Jadi TB Kids itu obatnya kayak obat tablet, dia banyak gitu ya ininya, tabletannya mungkin satu papannya tuh isi 24 apa 28, aku juga nggak ngitungin. Nah, aku udah nanya ke puskesmasnya dan ada Dok obatnya gitu, dan dokter bilang ya udah berarti pengobatannya dialihkan saja ke puskesmas gitu, karena di rumah sakit memang belum ada obat jenis TB Kids. Ya udah kataku nggak apa-apa Dok gitu kan, daripada obat racik kan, karena di rumah sakit Kemen tuh aku dikasihnya obat racik dan itu memang beneran pahitnya luar biasa. Kalau obat TB Kids ini, obat yang gratis dari puskesmas ini tuh obatnya tablet kecil kayak Bodrexin gitu, dan rasanya tuh manis gitu. Tapi tetap aja sih anak aku nggak suka. Dia nggak suka minum obatnya. Tetap dia nggak mau minum gitu. Apalagi anakku tuh bukan tipe anak yang mudah dirayu. Kayak yang nanti kita beli es krim, nanti kita jalan-jalan. Enggak, dia nggak kayak gitu. Kalau dia emang nggak mau minum obat, ya nggak mau minum obat gitu. Jadi kayak gimana ya, aku cekokin, mau nggak mau gitu. Karena kalau nunggu dia dengan sadarnya dia itu hal yang nggak mungkin sih gitu kan. Terus jujur aja obat dari puskesmas ini gratis ya. Alhamdulillahnya gratis. Karena Indonesia kan termasuk negara terbesar ya, yang banyak penduduk yang terkena TB. Alhamdulillah sih kalau gratis, kayaknya kalau beli tuh mahal di obat TB ini. Jadi buat moms ya, kalau saran aku sih upayakan dulu untuk cari obat di puskesmas yang TB Kids. Aku sih mau lebih baiknya kita cari dulu nih jenis obat FDC, karena selain lebih enak, lebih mudah, jadi selama aku pindah ke puskes gitu, alhamdulillah pengobatannya ya petugasnya juga enak-enak, pelayanannya juga baik gitu kan. Ternyata di puskesmas itu ada sendiri petugas khusus TB-nya gitu. Soal screening, setelah aku laporan ke puskes anakku TB, ya pihak puskes juga menyambut dengan baik, yaitu dengan menyarankan untuk screening gitu. Bahkan di puskesmas itu setidaknya screeningnya tuh minimal tuh 10 orang-orang terdekat. Aku pikir waduh kayaknya nggak mungkin deh kalau 10 gitu kan, karena aku ini jarang ada tetangga, paling kayak mertua aku atau gitu kan. Ya udah seadanya aja pikir aku kan. Jadi aku minta tolong untuk mertua aku cek gitu kan, suami aku cek, dan setelah kita cek hasilnya tuh negatif semua, negatif TB. Terus aku juga minta tolong ke orang tua aku ya, karena kita beda kabupaten jadi kan pasti bedanya puskesmas. Aku minta tolong untuk cek juga dahak dan negatif. Yang jadi pertanyaannya, anakku dapat dari mana TB ini gitu, karena itu lama ya, pengalaman dari aku tuh yang bisa aku berikan. Ya itulah pentingnya kita menolak anak kita untuk dicium orang. Ya, mungkin keluarga kita ya negatif, tapi kan kita nggak tahu orang lain gitu kan. Ya, sama juga sih kayak kebersihan sih. Aku udah bener-bener jaga anak aku ya. Kayak dari mana-mana cuci tangan, dari mana-mana mandi yang bersih, ganti baju. Tetap aja kena gitu kan. Nah, jadi ya kembali lagi kalau Allah sudah menakdirkan ya kita bisa apa gitu. Jadi buat moms yang di luar sana masih nggak yakin anaknya TB atau enggak, ya mungkin cerita aku ini bisa dijadikan untuk pembelajaran, dan untuk yang pengobatannya masih kayak bimbang, kasihan ya harus semangat ya. Ingat TB itu walaupun kelihatannya kita sehat, aktif, nggak ada batuk segala macam, tapi dampak dari TB itu bisa mengganggu tumbuh kembang dari anak kita. Nah, sekian cerita dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita mau diskusi, boleh-boleh aja.
Ya, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.